Waduh gawat, Hakim Eman Sulaiman akan dilaporkan ke KY dan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung oleh sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman atas perkara pra-peradilan Peggy Setiawan. Saya akan melaporkan hakim yang memutuskan bahwa perkara Peggy itu dibebaskan itu ada keganjilan di situ menurut saya pribadi. Nanti nunggu ketemu saya nanti di KY. Tunggu 1-2 hari ini saya akan membuat laporan ke KY. Perlu diketahui bahwa dalam pra-peradilan hakim berwenang memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian, dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan penetapan tersangka. Pra-peradilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal karena pada dasarnya pra-peradilan diperiksa dan diputus berdasarkan acara pemeriksaan yang cepat, dan ini berkaitan juga dengan bentuk putusan pra-peradilan yang sederhana. Sifat proses pra-peradilan yang dilakukan dengan memeriksa cepat inilah yang menjadi alasan kenapa hakim pra-peradilan adalah hakim tunggal. Hakim tunggal yang terhormat Bapak Eman Sulaiman itu sudah memutus dengan bijak dan berdasarkan hukum, ya. Kemudian kepentingannya adalah bukan untuk kepentingan pemohon, juga bukan untuk kepentingan termohon, melainkan kepentingan untuk kepentingan Indonesia. Nah, karena mungkin semua tahu bahwa Indonesia berharap bahwa Peggy Setiawan ini bebas, dan alhamdulillah sudah berhasil. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Kenapa? Karena ini menyisakan banyak pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini dissenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang. Makanya kita akan lakukan upaya hukum ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum abuse of power pasal 421 tentang penyalahgunaan kewenangan, ancaman hukumnya 2 tahun 8 bulan pidana itu kan. Itu saya pernah melaporkan itu bersama Bang Egy Sujana. Menurut saya sih sangat bagus ya, apalagi lawyer ini sangat-sangat support untuk pra-peradilan, yaitu menegakkan keadilan untuk Peggy, dan habis itu ditambah hakim memutuskan itu perkara dengan secara tegas bahwa memang Peggy itu tidak bersalah. Kalau saya dari awal ya, saya sudah berprediksi ini akan dikabulkan semua ya. Kenapa? Saya waktu hari pertama, kedua sidang pra-peradilan itu, pihak tergugat instansi saya ya, Polri, saya ini Polri gitu ya, hanya mengajukan ahli gitu, tidak mengajukan saksi, dan tidak mengajukan alat-alat yang berupa saintifik yang menohok kepada Peggy Setiawan yang ditangkap ini sebagai pelakunya. Nggak ada itu. Baik sidik jari, CCTV, kemudian HP, terus hasil laboratorium darah, hasil DNA, nggak ada satupun. Saya berprediksi pertama, oh ini mungkin masih disimpan, belum dikeluarkan. Senjata pamungkas itu. Itulah harapan saya. Karena saya berharap polisinya benar dalam menyidik ini. Tetapi begitu sudah saatnya pembuktian, alat itu nggak ada, nggak keluar sama sekali. Ternyata bukan disimpan tapi nggak ada gitu kan. Ya karena nggak ada, ya saya berprediksi ini kalah. Kan saksi nggak ada satupun kan saksi yang diajukan. Hanya ahli, didukung KTP, didukung raport atau apa itu. Ya mana kuat itu. Pencerahan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bukan ahli hukum. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas. Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya
belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara yang menurut majelis hakim Peggy belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi, sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Di dalam amar putusan itu ada disebutkan bahwa tidak sah ya segala keputusan atau terkait dengan penetapan tersangka ya, terhadap pemohon Peggy Setiawan mengenai perkara ini. Perkara ini adalah perkara pembunuhan Eki dan Tina. Nah, jadi sebenarnya sudah terkunci di dalam putusan tersebut, tertuang dalam amarnya, tidak bisa lagi ya penyidik ya menetapkan tersangka kembali terhadap Peggy Setiawan. Itu sudah terkunci dalam putusan pra-peradilan kemarin. Yang kita bilang bahwasanya secara formal ini penyidikan ini dianggap lalai kan begitu. Tapi Peggy ini apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah kita tidak tahu. Tapi yang jelas Peggy ini adalah sekarang orang bebas begitu. Nah, ketika Peggy orang bebas seperti kita, ya sudah. Kalau kita menuduh dia, ya belum dapat begitu. Nah, makanya kemudian kita tetap beranggapan bahwasanya Peggy ini ya sudah dia tidak bersalah. Tapi sebenarnya secara berkejadian belum tentu dia tidak bersalah, belum tentu juga dia bersalah begitu. Karena belum ada pembuktian tentang itu. Sama seperti kita ini belum tentu bersalah, belum tentu juga tidak bersalah. Jadi sifatnya adalah masih netral begitu. Peggy juga sekarang dalam posisi netral, belum tentu bersalah dan belum tentu tidak bersalah, netral jadinya dia. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Baik, itu tentu hak. Tapi saya tanyakan bahwa saya potong dulu sebentar, Bung. Bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ,
tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI? Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Apapun putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian nanti Bu Sor bisa tanggapi ya? Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3, dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa di SP3. Kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik, maka akan bisa